Jenis data. Analisis data adalah suatu proses yang mengolah data menjadi informasi baru sehingga karakteristik data menjadi mudah dipahami dan berguna untuk solusi masalah, terutama dalam masalah penelitian. Kemudian ada juga menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Lexi, adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan unit dasar deskripsi. Kemudian yang kedua, menurut Taylor, adalah proses yang menentukan bisnis secara formal untuk menemukan tema, merumuskan hipotesis atau ide, seperti yang telah disarankan, supaya memberikan bantuan dan tema terhadap hipotesis dalam suatu penelitian. Langkah-langkah analisis data. Yang pertama, pengumpulan data adalah sebagai proses awal dalam analisis sebuah data. Yang kedua, tahap penyuntingan adalah untuk melakukan pengecekan kejelasan data dan kelengkapan pengisian dalam data. Yang ketiga, tahap pengkodean. Tahap pengkodean adalah untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengumpulkan data berdasarkan variabel yang telah dipelajari. Yang kelima, tahap mendeskripsikan data, yaitu untuk mengembangkan data dengan menyajikan dalam bentuk frekuensi ataupun diagram. Dan yang terakhir adalah pengujian hipotesis, untuk menguji proposisi diterima atau ditolak. Dan dalam tahap inilah kesimpulan data akan dibuat dan diperoleh. Selanjutnya yaitu jenis teknik analisis data kualitatif. Yang pertama adalah analisis isi atau analisis konten. Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita, iklan, esai, pidato, dan semua bahan dokumentasi yang lain. Yang kedua yaitu analisis naratif. Jenis analisis naratif ini berfokus pada cara bagaimana sebuah cerita dan ide dikomunikasikan ke seluruh bagian terkait. Metode ini juga membantu untuk dapat lebih memahami kultur dari sebuah organisasi. Analisis jenis ini dapat digunakan untuk menginterpretasi bagaimana perasaan karyawan terhadap pekerjaannya, bagaimana pelanggan menilai perusahaan kamu, dan bagaimana proses operasional dikerjakan. Metode ini sangat berguna dalam mengembangkan kultur perusahaan ataupun membantu merencanakan strategi pemasaran. Yang ketiga itu analisis wacana. Topik utama yang menjadi pokok dalam analisis wacana adalah struktur sosial yang mendasari yang dapat diasumsikan atau dimainkan dalam percakapan atau teks. Dengan pendekatan analisis wacana, peneliti melihat dan menganalisis apa yang ada di balik kata dari kalimat atau teks. Dengan analisis wacana, peneliti bisa mengetahui bagaimana dan mengapa pesan dalam sebuah teks dihadirkan. Yang keempat itu analisis kerangka kerja. Analisis kerangka kerja bersifat fleksibel selama proses analisis karena memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan semua data dan kemudian menganalisisnya atau melakukan analisis data selama proses pengumpulan. Dalam tahap analisis, data yang terkumpul layak dipetakan dan disortir sesuai dengan isu dan tema utama. Yang kelima yaitu teori beralas atau grounded theory. Metode analisis ini dimulai dengan merumuskan teori seputar kasus dan data tunggal. Oleh karena itu, teori ini didasarkan pada data aktual, kemudian kasus tambahan dapat diperiksa untuk melihat apakah relevan dan dapat menambah teori asli. Menurut Glasser, grounded theory adalah metode analisis yang dimulai dari pengumpulan data yang sistematis untuk menghasilkan teori induktif tentang area substantif. Tujuan utama dari grounded theory ini adalah untuk memperluas penjelasan tentang fenomena dengan mengidentifikasi elemen kunci dari fenomena itu dan kemudian mengategorikan hubungan dari elemen-elemen dan konteks dan proses percobaan.
Saya Ramadantiasi akan menjelaskan tentang analisis data biografi. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu analisis data biografi. Analisis data biografi adalah penelitian kualitatif terhadap individu serta pengalamannya yang dituliskan dengan cara mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap epifani, yaitu pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. Selanjutnya, metode analisis data biografi. Nah, di sini ada 3 metode. Yang pertama, dokumen atau termasuk surat-surat pribadi. Yang kedua, wawancara dengan orang yang bersangkutan. Yang ketiga, wawancara dengan orang yang di sekelilingnya. Langkah-langkah analisis data pada studi biografi. Yang pertama yaitu mengorganisir file pengalaman objektif tentang hidup responden, seperti tahap perjalanan hidup dan pengalaman. Yang kedua yaitu membaca keseluruhan kisah, kemudian direduksi dan diberi kode. Pada langkah ketiga ini, kisah yang kita dapatkan kemudian diatur secara kronologis. Yang keempat, peneliti mengidentifikasi dan mengkaji makna kisah yang dipaparkan, serta mencari epifani dari kisah tersebut. Selanjutnya, peneliti melihat struktur biografi untuk menjelaskan makna seperti interaksi sosial di dalam sebuah kelompok, budaya, ideologi, dan konteks sejarah. Kemudian memberikan interpretasi pada pengalaman hidup individu. Langkah terakhir yaitu riwayat hidup responden ditulis dengan berbentuk narasi yang berfokus pada proses dalam hidup individu tersebut, seperti pengalaman dan keunikan hidup individu. Selanjutnya adalah analisis data fenomenologi. Fenomenologi sebagai salah satu bentuk penelitian kualitatif tumbuh dan berkembang dalam bidang sosiologi, menjadikan pokok kajiannya fenomena yang tampak sebagai subjek penelitian, namun lepas dari unsur subjektivitas peneliti. Berikut adalah langkah-langkah analisis data fenomenologi. Yang pertama, peneliti mulai mengorganisasikan semua data atas gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan. Yang kedua, membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting, kemudian melakukan pengkodean. Yang ketiga yaitu menemukan dan mengumpulkan makna pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizontaling, yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan. Langkah yang keempat, pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi. Yang kelima, selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan textual description mengenai fenomena yang terjadi pada responden dan structural description yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi. Langkah yang keenam itu peneliti memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut. Langkah yang terakhir, membuat laporan pengalaman setiap partisipan, setelah itu gabungan dari gambaran tersebut ditulis. Selanjutnya yaitu analisis data grounded theory. Grounded theory dikemukakan oleh Glaser dan Strauss yang menyatakan bahwa teori harus dibangun beralas atau grounded pada data. Grounded theory merujuk pada teori yang dibangun secara induktif dari suatu kumpulan data. Selanjutnya, peneliti yang menggunakan pendekatan grounded theory ini disebut dengan metode komparatif konstan. Biasanya akan selalu terjadi hubungan yang berkesinambungan antara peneliti, data, serta teori yang sedang dikembangkan. Selanjutnya, menurut Schlegel dan Strand, ada 3 elemen dasar dari grounded theory. Yang pertama konsep, kedua kategori, yang ketiga proposisi. Langkah-langkah analisis data pada studi grounded theory. Yang pertama yaitu mengorganisir data. Yang kedua,
membaca keseluruhan informasi dan memberi kode. Yang ketiga yaitu open coding. Peneliti membentuk kategori informasi tentang peristiwa yang dipelajari. Yang keempat, axial coding. Peneliti mengidentifikasi suatu peristiwa dan suatu kondisi. Yang kelima yaitu selective coding. Peneliti mengidentifikasi suatu jalan cerita dan mengintegrasikan kategori di dalam model axial coding. Studi kasus merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti dengan cara menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak jelas terlihat. Studi kasus fokus pada pemahaman dinamika yang ada dalam suatu setting. Studi kasus terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, studi kasus intrinsik. Yang kedua, studi kasus instrumental, dan yang ketiga, studi kasus ganda atau kolektif. Yang pertama yaitu studi kasus intrinsik. Studi kasus ini merupakan studi kasus yang mempelajari sebuah kasus secara mendalam dan mengandung hal-hal yang menarik untuk dipelajari, yang berasal dari kasus itu sendiri atau dapat dikatakan mengandung minat intrinsik. Studi kasus ini dilakukan karena ketertarikan atau kepedulian pada suatu kasus khusus dan untuk memahami secara utuh kasus yang ada. Yang kedua yaitu studi kasus ganda atau kolektif. Studi kasus ganda atau kolektif ini adalah penelitian studi kasus yang menggunakan banyak lebih dari satu isu atau kasus di dalam suatu penelitian. Penggunaan jumlah kasus lebih dari satu pada penelitian studi kasus pada umumnya dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih detail sehingga deskripsi hasil penelitian menjadi semakin jelas dan terperinci. Dan yang terakhir adalah penelitian studi kasus instrumental. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang dilakukan dengan meneliti kasus untuk memberikan pemahaman mendalam atau menjelaskan kembali suatu proses generalisasi. Dengan kata lain, kasus diposisikan sebagai sarana atau instrumen untuk menunjukkan penjelasan yang mendalam dan pemahaman tentang sesuatu yang lain dari yang biasa dijelaskan. Materi selanjutnya adalah etnografi. Etnografi adalah metode penelitian berdasarkan pengamatan terhadap sekelompok orang dengan lingkungan yang alamiah, ketimbang penelitian yang menekankan latar formalitas. Penelitian ini mengutamakan adanya sense of realities peneliti, proses berpikir mendalam dan interpretasi atas fakta berdasarkan konsep yang digunakan. Mengembangkannya dengan pemahaman yang dalam serta mengutamakan nilai-nilai yang teliti. Dan selanjutnya yaitu tahapan penelitian etnografi. Adapun tahapannya yang pertama yaitu mendefinisikan masalah, yang kedua temukan orangnya, yang ketiga susun rencana penelitian, yang keempat kumpulkan data, yang kelima analisis dan interpretasi data, dan yang terakhir berbagi pandangan. Adapun cara pengumpulan data dalam metode etnografi. Yang pertama dengan cara participant observation. Ini mencakup berbagai strategi lapangan yang dilaksanakan secara simultan melalui analisis dokumen, wawancara informan, keterlibatan langsung, dan pengamatan introspeksi. Yang kedua yaitu observer participation. Kegiatan penelitian yang cenderung mengamati objek yang diteliti tanpa aktif terlibat dalam kegiatan kelompok yang diamati.